Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga tetap sehat dan semangat. Kita bertemu kembali bersama Pak Guru Rahmat dalam program pembelajaran jarak jauh untuk mata pelajaran produk KIK dan kue Indonesia. Kompetensi dasar kita kali ini adalah membuat kue Indonesia berbahan dasar tepung beras. Maka tujuan pembelajaran kita kali ini adalah agar semua peserta didik mampu membuat kue Indonesia berbahan dasar tepung beras. Nah, bicara tentang tepung beras, kali ini kita akan praktek membuat salah satu kue Indonesia berbahan dasar tepung beras, yaitu kue lumpang. Nah, siapa yang sudah tahu kue lumpang? Ya, betul. Kue lumpang adalah kue yang berasal dari kota Palembang berbahan dasar tepung beras. Kenapa dikatakan lumpang? Karena bentuknya seperti lumpang, yaitu tempat untuk menumbuk padi. Nah, sekarang Pak Rahmat akan menjelaskan tentang bahan-bahan yang digunakan untuk membuat kue lumpang. Bahan-bahannya adalah 125 gram tepung beras, kemudian 25 gram tepung sagu, kemudian garam secukupnya atau sekitar 1 sendok teh, ada gula pasir sebanyak 90 gram, kemudian nanti direbus dengan 2 lembar daun pandan, kemudian ada kapur sirih. Nah, ini dia rahasianya kenapa kue lumpang itu ada lesung pipitnya, tengahnya itu bolong sedikit seperti lesung pipit, karena dia ditambahkan dengan sedikit atau 1 sendok makan air kapur sirih. Dan untuk warna kue lumpang kali ini adalah warnanya hijau. Saya buat warna hijaunya dari 8 lembar daun pandan yang di jus atau di blender bersama 5 lembar daun suji. Nah, ini hasilnya. Kemudian nanti ditambahkan juga dengan kelapa parut muda. Nah, ini adalah kelapa parut muda. Sekarang langkah pertama yang kita lakukan adalah mengukus kelapa parut muda ini untuk ditaburkan nanti di atas kue lumpang. Mengukusnya kita tambahkan sedikit garam atau sekitar 1 sendok teh garam seperti ini, ya. Kenapa dikukus? Agar dia lebih tahan lama atau lebih awet. Nah, kita aduk garam dan kelapa parut muda ini. Ini harus betul-betul kelapa parutnya yang muda, ya, anak-anak semua. Sekarang kita masukkan dalam kukusan. Nah, kukusannya sudah mendidih airnya, ini sudah panas tandanya. Dan sekarang kita letakkan kelapa parut untuk dikukus. Ini sekitar 15-20 menit saja. Nah, sambil mengukus kelapa parut muda, Pak Rahmat akan menyiapkan rebusan air. Jadi larutan air gula ini dilarutkan dulu. Ini 90 gram gula pasir. Kita larutkan dengan jus pandan. Ya. Kita nyalakan apinya. Kemudian masukkan 2 lembar daun pandan. Tambahkan sedikit garam. Nah, kalau sudah selesai direbus, air pandan ini kita dinginkan. Kenapa harus dingin? Karena supaya campuran tepung beras dan tepung sagunya tidak menggumpal. Jadi, setelah direbus, air daun pandan ini kita dinginkan. Nah, setelah larutan air gula dan pandan ini dingin, sekarang kita akan membuat adonan kue lumpang seperti ini. Masukkan tepung beras, kemudian tepung sagu 25 gram. Tadi tepung berasnya 125 gram. Kemudian tambahkan garam. Ya. Kemudian air.
seperti ini. Untuk lebih mudah dan dia cepat rata, saya ambil balon whisk seperti ini. Nah, ini adonannya sudah tercampur rata dan ini tidak perlu disaring lagi karena tidak ada gumpalan-gumpalannya. Tidak perlu disaring lagi. Nah, sekarang kita tambahkan air kapur sirih. Nah, ini anak-anak, air kapur sirih. Mungkin kalian belum pernah tahu ya namanya kapur sirih seperti ini. Tambahkan sekitar 1 sendok makan. Jangan terlalu banyak karena terlalu banyak juga dia akan menjadi pahit. Nah, kalau sudah tercampur rata seperti ini, kita akan tuangkan ke gelas ukur supaya lebih mudah nanti menuangkan ke dalam cetakan kue lumpang. Ya, tuh. Ini adonan kue lumpang. Nah, sebelum dikukus ke dalam cetakan kue lumpang, ini cetakannya kita beri dengan minyak goreng. Kita oles dulu minyak goreng tipis aja cetakannya agar dia tidak lengket nanti. Kita oles dulu cetakannya dengan minyak. Nah, setelah mengoles cetakan kue lumpang, sekarang kita akan cek, akan mengangkat kukusan kelapa parut muda ini. Nah, ini sudah cukup, sudah 15 menit ya. Kita matikan apinya. Ya. Nah, setelah mengukus kelapa parut muda, sekarang waktunya kita untuk mengukus kue lumpang. Nah, kita angkat ke sini aja saringannya. Kita letakkan cetakan kue lumpang di sini, kita tata dengan rapi. Ini. Isi sekitar 3/4 dari cetakan kue lumpang. Nah, setelah terisi semua, sekarang kita akan mengukus kue lumpang. Pastikan kukusannya sudah panas. Kita tutup. Nah, bagian depan kukusan ini ada kaca untuk melihat kita ketika kita mengontrol kue apakah sudah matang atau belum. Dan kukusannya ini sudah didesain berbentuk kerucut sehingga tidak perlu diberi dengan kain atau serbet, karena uap basahnya akan turun melalui tutup dari kukusan ini, tidak langsung turun ke bawah uapnya. Kita tunggu lama mengukus sekitar 30-40 menit. Nah, anak semua, waktunya sudah 30 menit lebih dan saya akan melihat, akan mengecek kue lumpang kita apakah sudah matang atau belum. Kita buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, sudah matang. Kita matikan apinya. Seperti ini. Saya akan angkat. Tuh, kue lumpangnya betul-betul ada lesung pipitnya. Kelihatan, tengahnya dia cekung ya, berlubang sedikit seperti lesung pipit. Saya akan membukanya dan menatanya di atas piring. Saya akan gunakan hand glove. Kita akan keluarkan dari cetakan. Mudah sekali mengeluarkannya anak-anak, lihat kuenya. Masih panas. Kita lihat lagi.
tuh, seperti ini mengeluarkannya. Nah, seperti ini kue lumpangnya anak-anak, sudah jadi. Nah, sekarang waktunya kita untuk evaluasi dari segi warna, tekstur, dan juga rasa. Nah, untuk warna, karena ini adalah kue lumpang pandan, maka warnanya hijau. Hijaunya cerah bukan? Nah, ini karena menggunakan jus daun pandan dan daun suji. Kemudian, dari segi teksturnya bagaimana teksturnya? Dia kenyal seperti ini. Tuh, ya. Dan sekarang kita mencoba untuk dari segi rasa. Ya, saya akan potong. Mudah sekali motongnya juga. Tuh, dalamnya matang. Tuh, ya. Lembut. Dalamnya juga matang. Kita akan coba rasanya seperti apa. Wangi, aroma pandannya, kemudian manisnya itu tidak terlalu manis, tapi dia cenderung manis dan gurih. Karena saya kalau membuat kue selalu diberikan sedikit garam, ya, untuk mengangkat gula, dia tidak terlalu manis dan dia menjadi gurih. Enak banget. Demikianlah praktek pembelajaran jarak jauh kita kali ini membuat kue lumpang sudah selesai. Kita bertemu kembali dalam program pembelajaran kue Indonesia selanjutnya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.